Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari yang cerah ini, saya, Mahsumi, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana Jakarta, akan mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Strategi Komunikasi Korporat yang diampuh oleh Dr. Lela Monaganim selaku dosen kami. Oke, langsung saja pada presentasi saya. Saya akan mulai share screen. Well, then I hope you all can see my screen now. Jadi, agenda dari tugas besar 2 ini ada 5 hal. Yang pertama adalah menentukan suatu bisnis perusahaan yang akan dipilih seolah-olah kita adalah direktur komunikasi dari bisnis perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, memilih dan menjalin hubungan baik dengan media digital yang dipilih. Yang ketiga, memilih media sosial yang sesuai. Yang keempat, menentukan strategi kreatif menjalin hubungan baik dengan media digital. Dan yang kelima, memberikan 3 strategi kreatif dalam membangun hubungan baik dengan influencer. Oke, saya akan ke slide selanjutnya. Nah, di sini bisnis perusahaan yang dipilih adalah Tokopedia. Tokopedia sudah sangat familiar eh, di teman-teman semuanya, karena ini adalah salah satu penyedia jasa layanan e-commerce yang paling top di Indonesia, dan dia juga sangat gencar melakukan kegiatan promosi di berbagai media, termasuk media televisi. Tokopedia merupakan salah satu perbelanjaan daring terbesar dan mengusung bisnis e-commerce marketplace. Dan visi mereka adalah membangun Indonesia lebih baik dengan internet. Mendukung juga para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Mereka memiliki slogan "Semua dimulai dari Tokopedia". Nah, Tokopedia ini berusaha memperkenalkan konsep yang membuka peluang bagi individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko agar tercipta ekosistem yang besar untuk menghasilkan variasi produk yang beragam. Mereka juga menyediakan kemudahan dalam hal pembayaran dan pengiriman serta lain sebagainya karena ada berbagai alternatif option yang bisa dipilih. Contohnya transfer bank, virtual account, um, mungkin bisa juga dengan OVO atau bisa dengan kartu kredit, bahkan pay later, sangat beragam. Nah, bagaimana pilihan media dari Tokopedia sendiri dalam memasarkan produknya? Nah, selain di televisi, ada banyak media tempat Tokopedia memasarkan produknya. Salah satunya adalah media digital. Media digital sendiri dikodekan dalam sebuah format yang dibaca oleh mesin. Jadi konsep media digital itu adalah bilangan binari 0 dan 1 menggunakan gelombang diskrit. Media digital ini dapat dibuat, dilihat, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Makanya proses digital menggunakan logika algoritma. Program-program komputer dan perangkat lunak seperti citra digital, digital video, video games, halaman web, dan situs web. Nah, perbedaan media digital dan media konvensional atau analog ini adalah jika media analog itu kita sudah banyak sekali melihat di mana-mana seperti surat kabar. Nah, sedangkan kalau media digital ya eh, beberapa dekade belakangan ini memang booming. Contohnya adalah beberapa perusahaan-perusahaan media ternama yang selain tetap mempertahankan media analognya juga membuka media digital. Salah satu perusahaan ternama yang membuka media digital adalah Kompas, dan media digital yang mereka buat adalah kompas.com. Nah, kompas.com ini pernah menerbitkan sebuah artikel yang memuat berita tentang Tokopedia
yang meluncurkan sebuah fitur promosi barang lewat influencer. Nah, sebagaimana kita ketahui, Tokopedia memiliki banyak sekali brand ambassador, mulai dari brand ambassador lokal maupun brand ambassador internasional seperti BTS, karena mereka melihat bahwa kultur K-pop sangat booming di Indonesia saat ini. Makanya mereka mengucurkan uang lebih untuk mega influencer. Tapi BTS bukan satu-satunya eee influencer yang dimiliki oleh Tokopedia, ada banyak lainnya dan nanti saya akan memberikan salah satu contohnya. Nah, cara menjalin hubungan baik dengan media digital seperti kompas.com ini yang cenderung memberikan pemberitaan yang baik tentang Tokopedia adalah tentunya berkunjung dan membina hubungan yang baik dengan media. Tidak hanya pada saat Tokopedia aja yang membutuhkan, tapi ketika media juga membutuhkan berita, maka perusahaan tidak sungkan untuk ikut membantu menyediakan waktu guna memberikan berita bagi media. Jadi ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Oke, next. Yap. Nah, di sini kita masuk ke topik selanjutnya yaitu media sosial. Jadi media sosial sebagaimana kita ketahui adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Eee, di media sosial ini, eee proses interaksi antar user satu dengan user lainnya terjadi serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas agar pengguna media sosial lebih mudah dan cepat. Dibutuhkan koneksi internet yang lebih stabil dan cepat pula. Karena dengan begitu kita tidak perlu lagi menghubungi orang lain melalui kabel telepon atau alat komunikasi tradisional. Itu sudah out of trend ya. Oke, next. Nah, ini pilihan media sosial yang dipilih di sini adalah YouTube. Mengapa YouTube dipilih sebagai media sosial dari Tokopedia ini untuk memasarkan produknya? Sebenarnya dia tidak hanya memasarkan di YouTube, tapi di beberapa media sosial lainnya seperti Instagram, atau Facebook, atau website yang mereka miliki. Akan tetapi saya mengangkat YouTube di sini karena seperti saluran sosial media lainnya, YouTube memungkinkan orang di seluruh dunia untuk berinteraksi, berbagi, dan membuat konten melalui komunitas online. Tapi dia memiliki kelebihan. Karena memiliki popularitas dan fitur, YouTube dapat menjadi saluran pemasaran yang berguna untuk bisnis. Eee, Popularitas dan fiturnya adalah karena yang mereka angkat di YouTube ini adalah video. Jadi konsumen tidak hanya mendapatkan visual saja, tapi juga ada audio yang menyatu dan itu lebih efektif. Nah, kita bisa menggunakan YouTube untuk memulai atau mempromosikan produk dari eee eee, Tokopedia ini, yaitu e-commerce-nya sendiri. Mengungkapkan kepribadian brand Tokopedia, memantau feedback, memberikan layanan customer, dan membantu customer menyebarkan berita tentang Tokopedia. Nah, kemudian selanjutnya, strategi kreatif dalam menjalin hubungan baik dengan media. Nah, untuk menjalin hubungan baik dengan media tentunya harus dilakukan strategi-strategi agar hubungan tersebut dapat dipertahankan. Nah, ini eee, adalah yang saya dapat dalam membangun media relations berdasarkan video dari dosen saya Ibu Mona dan juga Pak Irwan pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi ada memahami media, memahami hal penting tentang media, dalam hal ini tentunya media digital, memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip hubungan baik, tanggung jawab dan loyalitas yang saling bertentangan harus dimengerti, memahami jurnalistik mereka, apakah sama dengan media analog atau ada yang berbeda, kemudian mampu bernegosiasi dengan media tersebut, menyelenggarakan program untuk media, serta melakukan evaluasi. Kalau kita ingin lebih detail lagi, ada 7 langkah secara
secara, end to end. Yang pertama, melakukan pemetaan media sesuai dengan region atau daerah, masing-masing. Jadi, kita lihat juga, apakah kompas.com ini, atau jika dia menggunakan media, digital lainnya, memiliki kantor di beberapa daerah, tidak hanya di satu daerah saja. Kalau iya, harus tahu berapa jumlah media di daerah tersebut dan bentuk, dan kantor perwakilannya seperti apa, serta wartawannya siapa, harus dikategorisasi, kemudian, akreditasinya seperti apa, kalau Kompas sudah, terpercaya lah ya. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan baik dengan media. Jadi menjalin hubungan baik dengan media ini maksudnya harus, mau menemui media untuk menjalin hubungan baik, karena itu adalah cara yang paling efektif. Jadi, jangan hanya, ingin ingin keuntungan dari media tersebut, tapi tidak ingin memberikan effort untuk memiliki hubungan yang baik dengan si media. Yang ketiga adalah memahami, media berdasarkan akreditasinya. Jadi akreditasi dari media ini sangat mempengaruhi dalam, pencitraan, perusahaan atau brand sendiri. Oleh karena itu dalam memilih media digital juga, harus dipertimbangkan matang-matang. Seperti yang saya katakan tadi, Kompas ini sudah terpercaya akreditasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah merancang aktivitas dan strategi media berdasarkan strategi yang dibuat. Nah, ada banyak strategi sebenarnya, tapi yang penting kreatif, menarik dan mengandung news value. Misalkan nih, membuat suatu event, baik itu, eee, onsite maupun offsite karena saat ini pandemi di mana, media tersebut diundang, mungkin tidak hanya kompas.com tapi misalkan ada media digital lain yang ikut mempromosikan, eee mempromosikan Tokopedia, bisa diundang dalam sebuah event dan dilakukan semacam gathering, kemudian ada seperti kayak kuis-kuis kecilan dan ada reward atau gimmick bagi, eee para wartawan atau jurnalis yang datang pada pertemuan tersebut. Jadi itu adalah salah satu strategi kreatif yang bisa dilakukan. Kemudian, yang kelima melaksanakan, aktivitas media relations, aktivitas media relations ini, mmm harus dilakukan karena, kalau kita ingin agar, brand atau perusahaan kita dikenal, maka, relasi dengan media harus selalu dijaga. Kemudian yang selanjutnya melakukan evaluasi program, di mana hasil-hasil publikasi, monitoring, respons, dan citranya seperti apa, serta lain sebagainya harus, dievaluasi secara seksama. Kemudian yang terakhir, menjaga hubungan baik, dengan media seperti yang saya katakan tadi, jangan menghubungi media hanya pada saat butuh, tapi harus, menjaga kelangsungan hubungan secara berkesinambungan, karena itu akan balik ke kita lagi. Next, 3 strategi kreatif dalam menjalin hubungan baik dengan influencer. Oke, seperti yang saya bilang tadi, banyak influencer yang direkrut oleh, mmm, Tokopedia, salah satunya adalah Deddy Corbuzier. Tapi sebelumnya kita, ini dulu, cari tahu dulu, eee, influencer marketing. Influencer marketing itu adalah, salah satu strategi marketing yang sangat penting, karena influencer adalah orang yang memiliki kemampuan persis seperti ini. Mereka pakar dalam, mempromosikan produk tertentu dengan menggunakan citranya, dan juga mempengaruhi keputusan pelanggan secara positif karena kekuatan persuasif dan basis pengikut mereka. Nah, untuk influencer sendiri sebenarnya ada banyak jenis, ada mega influencer, kemudian ada, lagi yang di bawah-bawahnya itu dikategorikan berdasarkan jumlah, pengikut yang mereka miliki. Mega influencer sendiri termasuk, selebriti, pakar online, atau pemimpin opini yang memiliki lebih dari 1 juta pengikut, setidaknya, salah satu platform media sosial mereka. Nah, karena platform media sosial yang tadi kita pilih adalah YouTube, maka, influencer yang tepat di sini adalah, seorang YouTuber, yaitu, Deddy Corbuzier. Jadi Deddy Corbuzier ini, sudah, dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dia dulunya seorang magician,
kemudian sekarang lebih dikenal sebagai presenter dan YouTuber, channel YouTube-nya memiliki, belasan subscriber dan dia, mengusung, konsep podcast dan podcast-nya ini selalu ramai, dengan, tontonan dari masyarakat dan tidak jarang perbincangan Deddy Corbuzier dengan bintang tamunya berhasil mencuri perhatian warganet hingga ditonton jutaan kali dan menjadi trending. Nah, kalau teman-teman, suka nonton podcast-nya Deddy itu, suka ada, apa, tablet dengan tulisan Tokopedia, sesimpel itu terpajang di situ, tapi, suka dialihkan, misalkan apa, ada endorse-an lain. Nah, contohnya nih Le Minerale, oh oke Le Minerale bisa beli di Tokopedia. Jadi dia Tokopedia ini kelebihannya adalah karena dia menjual produk dengan berbagai brand, maka apapun endorse-an lain yang diterima oleh Deddy Corbuzier saat itu, tidak akan menjadi saingan dari Tokopedia, karena semuanya bisa dijual di Tokopedia, seperti itu. Oke, next, cara memilih influencer, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu, kepercayaan, di mana, kepercayaan seperti kulit dari influencer, yang sukses. Seorang influencer yang percaya diri akan memastikan bahwa sebuah merek digambarkan sebagai merek yang kuat, berwibawa, dan berpengaruh. Kemudian rasio keterlibatan tinggi, influencer tidak semuanya tentang pengikut. Pengikut saja ditingkatkan melalui metode anorganik oleh siapa saja bisa, tapi seorang influencer organik dan asli akan memiliki suka, berbagi, dan komentar sebanding dengan jumlah pengikut yang mereka miliki. Proporsi ini disebut dengan rasio keterlibatan. Jadi tidak hanya jumlah subscribernya berapa, tapi berapa juga jumlah orang yang menonton dan like videonya. Nah, yang ketiga adalah 3R dari seorang influencer, yaitu relevansi, resonansi, dan reach. Nah, pastikan kepribadian sosial pemberi pengaruh atau influencer itu relevan dengan apa yang ingin kita cari dan merek kita cari. Jika influencer benar-benar percaya dan selaras dengan tujuan merek, maka dia juga dapat membuat pengikut percaya. Ketiga, dia harus memiliki, jangkauan yang baik dan benar-benar mampu mempengaruhi orang. Jumlah pengikut, yang banyak tidak membuat semua orang menjadi influencer. Seorang influencer harus dapat menjangkau pelanggan, mempengaruhi keputusan pembelian mereka dengan cara yang positif, untuk, Tokopedia. Dan selanjutnya adalah tentang fashion. Seorang influencer yang baik harus bersemangat dengan pekerjaan ini. Passion berarti influencer haus akan lebih banyak keterlibatan, lebih banyak kepercayaan, dan lebih banyak penjualan. Influencer harus mengikuti semua tren media sosial dan memasukkannya dengan strateginya. Yang terakhir adalah tentang keaslian atau orisinalitas. Keaslian adalah kualitas kunci lain yang harus dicari. Jika influencer kita asli, pengikut akan percaya bahwa merek kita adalah sesuatu yang perlu diperhatikan, dibicarakan, dan diperiksa. Praktik tidak autentik termasuk menyalin aspek profil seperti foto, keterangan, poster, struktur poster, dan lain-lainnya itu akan sangat buruk bagi citra perusahaan kita. Dan kesemua aspek ini dalam memilih influencer itu sudah diperhatikan pada saat Tokopedia memilih Deddy Corbuzier sebagai, influencer mereka, dan ini, terbukti cukup efektif. Nah, selanjutnya untuk menjalin hubungan baik dengan influencer, ada 3 strategi utama yang saya, angkat di sini. Yang pertama adalah, influencer takeover. Influencer takeover adalah ketika, kita membiarkan, influencer menangani akun merek untuk waktu tertentu, seperti beberapa jam atau 1 hari penuh, di mana mereka berbagi konten yang disesuaikan berdasarkan arahan yang kita berikan. Nah, arahan yang kita berikan ini, dapat meliputi penempatan produk seperti apa, kemudian integrasi merek, apakah akan lebih langsung dengan produk sebagai fokus dalam skenario, kemudian konten yang dibuat oleh influencer, apakah, sudah sesuai, itu juga dapat direview bersama, tidak tidak hanya, sepihak oleh influencer, tapi, ada feedback dari, kita sebagai kliennya. Kemudian yang kedua adalah membuat, kontrak yang jelas. Nah, influencer marketing sangat mempengaruhi, citra dari merek kita.
Jika kita menetapkan istilah yang membingungkan dan tidak jelas, hal itu dapat berdampak negatif pada reputasi. Saat membuat kontrak, oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti durasi influencer dalam bekerja, tingkat otonomi yang dimiliki influencer atas citra merek, ketentuan pertukaran moneter, dan jika memberikan, barang dagangan gratis kepada influencer, tetapkan syarat dan ketentuan untuk itu di awal agar tidak, terjadi, eee eee konflik di pertengahan atau akhir nanti. Kemudian pastikan influencer setuju untuk tidak pernah merugikan atau tidak merusak citra merek, kemudian perjelas apakah influencer dapat bermitra dengan merek lain selama, masa jabatannya dengan merek Anda. Nanti tidak mau di tengah jalan tiba-tiba influencer kita ini ganti ke kompetitor, malah itu kan tidak tidak diinginkan. Kemudian tetapkan rata-rata tingkat keterlibatan yang diharapkan untuk berbasis, bisnis harian, mingguan, 2 minggu, dan lain-lain. Mintalah juga jaminan untuk aspek-aspek seperti keaslian, transparansi, kejujuran, dan juga kreativitas. Dan strategi yang ketiga adalah membangun interaksi yang ramah dengan, influencer. Karena perlu diingat influencer ini adalah manusia juga. Untuk melindungi pemasaran, citra, dan kesopanan merek kita, kita harus memastikan untuk bersikap ramah dengan pemberi pengaruh kita atau influencer kita. Pastikan kita tidak membebani mereka dengan pekerjaan secara berlebihan. Karena tujuan memiliki hubungan yang ramah adalah, agar influencer merasa terhubung dengan merek, karena hubungan seperti itu akan bekerja secara positif untuk citra merek kita. Oke, jadi seperti yang saya, bilang tadi, eee, slogan dari, Tokopedia adalah "Semua dimulai dari Tokopedia" atau hashtag "Mulai aja dulu". Nah ini, saya anggap menarik karena mirip dengan, quote dari Walt Disney, yaitu, "The way to get started is to quit talking and begin doing". Jadi kalau kita ingin memulai, ya udah, lakuin aja gitu. Ya ini kayak misalkan kategori hobi yang ada di Tokopedia, misalkan kita ingin memulai, belajar suatu alat musik, oh itu ada di Tokopedia langsung beli aja, mulai aja dulu belajarnya. Nah itu saja dari saya, sekian dan terima kasih, semoga, presentasi ini berguna bagi teman-teman. Oke, that's it from me, bye.